Ulama mengatakan dalam hadis ini, ruhnya seorang mukmin itu ketika dicabut, itu dimulai dari jari-jari jemari, dari ujung-ujung jari, ujung jari kaki dan tangan. Jadi kalau ruhnya di sini, dia mulai berjalan, begitu juga dari kaki, mulai ke atas sampai di tenggorokan, berkumpul di tenggorokan ruh. Apa yang terjadi? Kalla idza balagatit taraq wa qila man raq. Apabila ruh sudah sampai di tenggorokan di sini, kata Allah, man raq, siapa yang bisa meruqyah dia? Siapa yang bisa menyembuhkan sehingga mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya? Enggak ada. Lah ruh itu ketika dicabut, dari mana keluarnya? Dari mulut. Ruh itu keluar dari mulut kita. Kemudian ketika dia keluar, mata ini memandang ruh itu keluar. Makanya Rasul mengatakan, apabila ruh dicabut, tabi'ahul basar, pandangan kita mengikutinya. Makanya setiap orang yang mati pasti melotot matanya. Makanya antum kalau melihat orang mati melotot, cepat antum tutup, takut menakutkan orang. Kata Nabi SAW, ruhnya mukmin itu apabila keluar seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko. Artinya bahwa ruhnya seorang mukmin itu keluar seperti tetesan terakhir dari mulut teko, pelan tapi pasti, pelan, kemudian keluar dari mulutnya. Ketika itu malaikat yang menghibur jasadnya seorang mukmin ini mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah pelan-pelan menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika betul-betul keluar, maka ruh itu kemudian naik ke langit. Sudah terpisah alamnya, dia kembali keluar dari jasad. Lah ruh ini langsung ketika sudah ditangkap oleh malaikat maut, sudah dikeluarkan, maka diserahkan kepada malaikat yang membawa kain kafan dan harut dari sorga. Langsung dikain kafani, kemudian dibaluri minyak wangi, kemudian diangkat ke langit. Kemudian langit pertama, dia mengetuk pintu. Kata penjaga langit pertama, siapa? Fulan bin Fulan. Siapa yang dibawa? Ruhnya Fulan ibn Fulan. Karena dia ruhnya orang baik, maka malaikat yang ada di langit semuanya memujinya. Kemudian dibukalah pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Dia melintasi langit yang ketujuh. Kemudian diperjumpakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan kepada ruh orang mukmin ini, letakkan catatannya fil illiyin, tapi kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Maka catatannya naik sampai di tempat yang paling tinggi di sorga. Kemudian ruhnya dikembalikan ke bumi. Ketika ruhnya dikembalikan ke bumi, ada yang mengatakan batas ruh naik ke langit itu sebatas ketika dia mulai dimandikan, mulai dikafankan, kemudian dikuburkan, ruh itu kembali ke dalam kuburan. Kemudian Allah satukan kembali ruh itu dengan jasad di alam kubur itu. Ketika itu dia baru sadar karena terjadi himpitan, dhaqtah alam kubur. Jadi alam kubur menyempit, kuburan itu menyempit sehingga kalau dia jasadnya orang kafir bisa remuk itu badan dan tulang-tulang itu. Tetapi himpitan bumi ketika orang dimasukkan ke dalam kuburan itu, kalau dia seorang mukmin seperti dipeluk oleh ibunya. Kalau ada bayi dipeluk sama ibunya rapat-rapat gitu, seperti itu rasanya. Karena kita diciptakan dari tanah, kembali ke tanah, maka seolah-olah tanah itu bagi ibu kita. Tapi ingat, kalau jasadnya orang kafir, maka diremukkan dengan tanah semua tulang-tulangnya.